Oleh karena itu maka sebagai seorang muslim yang mengerti tentang keadaan-keadaan ini, kita harus kemudian merawat iman kita dengan bermajelis ilmu. Walifitina azani Allah wa iyyakum. Kita ganti kitab. Judulnya adalah macam-macam sholat sunnah dan sujud sunnah. Kitab ini diambil dari kitab besarnya yaitu Manhajus Salikin. Ini pernah kita bahas dari awal sampai akhir. Dan ini dicuplik sedikit bab sholat sunnah dan sujud sunnahnya. Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir. Tulisannya As-Sa'di tapi bacanya As-Sidi. Dan disusun di tahun 2020 berarti waktu Covid, dengan daftar isi sholat gerhana, sholat witir, istisqa, sujud sahwi dan tilawah. Maka kita mulai saja. Yang pertama, bab sholatut tatawwu, bab sholat sunnah. Tatawwu itu sunnah. Yang pertama, sholatul kusufi, sholat gerhana. Dikatakan di sini wa aqdaha, dan yang paling ditekankan sholatul kusuf adalah sholat kusuf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa amara biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dan mengerjakannya. Jadi modelnya kalau masih ingat kitab Manhajus Salikin itu tiap perkataan itu ditulis poin-poin, poin sekian. Jadi kalau mau merujuk di kitabnya ini poin di 125. Kemudian wa tusalli ala sifati hadisin ala sifatin hadisin Aisyah. Maka tata cara sholatnya, ya kalau kamu mau sholat maka sholat itu sifatnya atau tata caranya sesuai dengan hadis Ibunda Aisyah, di mana beliau berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu jahara fi sholatil kusufi fi qiraati. Bahasanya beliau pada saat sholat kusuf itu jahar. Ya, jadi sholat kusuf itu mau di siang hari, mau di tengah malam, mau di sore hari, sholatnya jahar. Kemudian fasalla arba'a raka'atin, kemudian beliau sholat 4 rakaat fi raka'atain, tapi dilakukan dalam 2 rakaat. Artinya di sini katakan wa arba'u sajadat dan 4 sujud. Jadi rukuknya ada 4, sujudnya ada 4. Kan 1 rakaat sujudnya 2 rakaat toh, 2 kali toh sujudnya toh. Harusnya kalau rakaatnya 4, sujudnya harusnya berapa? 8. Tapi dalam konteks sholat kusuf, rukuknya 4. Ini mengindikasikan rakaatnya 4, tapi sujudnya cuma dilakukan 4. Berarti sujud rukuk yang pertama begitu, kemudian rukuk balik lagi naik ke atas. Jadi bukan langsung sujud. Jadi setelah takbiratul ihram, Al-Fatihah, surat, kemudian rukuk, gitu. Iktidal kudune, gitu kan. Nah, ini yang pertama adalah balik lagi, Allahu Akbar, naik untuk baca Al-Fatihah, surat lagi, baru kemudian rukuk, iktidal, baru sujud. Gitu. Jadi 2 rakaat yang pertama itu sujudnya cuma 2. Rukuknya 2, sujudnya 2. Harusnya tiap 1 rukuk 2 sujud. Berarti kalau 4 rakaat harusnya 8 sujud. Kemudian itu yang sholat yang pertama, yaitu sholat sunnah yang pertama itu sholat gerhana. Kemudian yang kedua sholatul witir, sholat witir. Witir itu artinya ganjil, berarti witir itu harus ganjil.
Sholatul witri sunnatun muakkadatun, sholat sunnah witir sunnah yang ditekankan. Dawama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendawamkan itu merutinkan. Artinya seorang muslim harus berusaha merutinkan. Jadi kamu yang bisa bangun sebelum subuh, artinya sebelum adzan subuh, sholatlah witir ini minimal 1 ya. Tambahi sholat tahajudnya minimal 2 plus 1 cuma 3 sebelum adzan subuh. Tapi kalau kamu biasa menjadikan adzan subuh sebagai alat untuk bangun atau tanda untuk bangun, orang adzan belum adzan itu. Ada orang kayak gitu. Kalau bisa orang Islam itu sebelum adzan subuh udah bangun ya. Jangan nunggu adzan. Nanti nunggu adzan kira malas-malasan sampai iqomah. Nah, maka kalau karena satu dan lain hal jadi nggak bisa, mungkin kecapean mungkin dan seterusnya, maka sebaiknya setelah sholat isya itu loh kamu sholat witir 1 rakaat aja. Karena di sini loh dawama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu mendawamkan hadron wasafaron, baik dalam kondisi beliau itu mukim ada di tempat gak kemana-mana atau sedang safar. Dan sholat sunnah yang dilakukan ketika safar, artinya sholat sunnah yang lain itu ditinggal, itu kecuali witir ini gitu. Ini menunjukkan sholatnya penting, makanya di sini dikatakan sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, artinya kamu kalau ngaku cinta Nabi, ora usah kok kayak apa sholawatan aneh-aneh nanti apa Yawan Sutri udah kamu sholat ini loh, sholat witir ini, ikuti jejak nabimu ya. Nah, itu kamu cinta sama nabimu, nggak usah sholawat aneh-aneh, joget-jogetan, teriak-teriak, nari-nari, muter-muter, itu malah semua jadi mengundang laknat Allah. Ya, itu keyakinan saya ya. Artinya kalau kamu punya keyakinan yang lain ya silakan, itu pilihan kamu. Cuman yang kembali kepada Al-Quran dikatakan apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Tanda cinta manusia kepada Tuhan yang ikuti Rasulnya. Rasulnya nggak pernah sholawatan sambil teriak-teriak, sambil joget-joget, sambil nari-nari. Ya, maka bahkan lagunya lagu pop ini kata Mas Paijo, lagunya lagu pop tapi dianggap sholawatan. Itu benar. Jadi terjemahannya itu terjemahan lagu-lagu percintaan ala-ala anak muda yang baru mabuk cinta monyet gitu. Ya, Habibi namanya Habib celuk-celuk, panggil-panggil. Ya, dan itu bukan memuji Nabi tapi memuji wanita, memuji lawan jenis. Ya, maka kalau kita mengaku cinta ya ikuti. Salah satunya ini sholat tarawih, sholat witir gitu. 1 rakaat aja wis toh. Walaupun kamu mau 9 rakaat witir ya boleh gitu loh. Mau 5 rakaat boleh gitu. Hadoron wasafaron, dalam kondisi hadir ataupun safar. Wahasa an-nasu alaihi, dan beliau memotivasi manusia untuk melakukannya. Makanya ini tak motivasi ya. Dan itu suka sedih kalau orang-orang yang pada sholawatan itu nanti jam 2 loh, habis itu subuh kesiangan. Ya, kalau subuh siangan kok kena witir ya lewat gitu. Kemudian wa aqalluhu rakaatan, dan yang paling minimal 1 rakaat. Nah, tadi yang tak bilang 1 rakaat. Wa aksaruhu ihda asyarah, dan yang paling banyaknya adalah 11. 11 ini berarti apa? 2 salam sampai 10 tambah 1 gitu. Wa waqtuhu, dan waktunya min sholatil isya'i ila tulu'il fajr, sejak setelah sholat isya sampai terbit fajar. Nanti yang saya bilang, jadi kalau kamu bisa bangun sebelum subuh, ini yang utama untuk sholat witir. Tapi kalau nggak bisa, sebelum kamu tidur itu atau habis sholat isya itu loh. Jadi kamu habis sholat isya, kamu sholat ba'diyah 2 rakaat, terus tambah witir 2 rakaat.
Terus pulang dari masjid terus tidur. Kalau ada kerjaan kerjakan yang perlu dikerjakan. Kemudian wa afdalu ayyakuna akhir sholatih, dan lebih bagus kalau witir itu dijadikan akhir dari penutup sholat. Jadi sholat semuanya malam itu kita kerjakan, termasuk sholat tahajud, terakhir itu witir. Itu yang paling bagus. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana perkataan Nabi SAW, ij'alu akhir sholatakum billail witron. Jadikanlah akhir dari akhir sholatikum billail witron, sebagai akhir dari sholat kalian adalah sholat witir. Muttafaqun. Waqala, dan kemudian beliau SAW bersabda lagi, man khafa alla yakuma min akhiril lail, siapa yang khawatir takut gak bisa bangun di akhir malam, fal yutir awwalahu, maka witirlah di awalnya. Wa man tama'a ayyakuma akhirahu, dan barang siapa yang mampu tama'a untuk kemudian bangun di akhirnya, fal yutir akhiral lail, maka silakan witir di akhir malam. Fa inna sholata akhiral lail, karena sesungguhnya sholat di akhir lail masyhudah, dipersaksikan, dilihat oleh malaikat. Kenapa? Malaikat pada turun sepertiga malam terakhir. Wadzalika afdol, dan itu afdol. Ini sholat witir. Tadi yang pertama sholat apa? Kusuf, gerhana. Yang kedua sholat witir. Yang ketiga sholatul istisqa, sholat minta hujan. Ini juga banyak orang salah, dikasih kering nggak hujan, akhirnya nggak sajen, gitu kan, baca macam-macam mantra, undang mama gufron, gitu. Itu nggak jelas juga. Ya, maka yang benar sunnah Nabi SAW adalah kumpul warga masyarakat dipimpin oleh imam, ya, syukur-syukur yang jadi imam lurahnya, orang yang memimpin kampung itu, kaum itu lebih baik, lurahnya, camatnya atau bupatinya. Hanya pentingnya menjadi warga yang solih agar Allah kasih pemimpin yang solih gitu. Sini dikatakan sholatul istisqa, dan sholat istisqa sunnah idza irtarra an-nasu la faqadil ma', jika manusia itu dalam kondisi irtarra, darurat, butuh, bahaya, urgent, la faqadil ma', karena enggak ada air atau airnya menghilang. Jadi ini menunjukkan ya bahwasannya hujan itu rahmat dari Allah yang tidak bisa disetting oleh manusia, yang nyeting Allah. Ini menunjukkan manusia itu enggak berdaya sebenarnya, lemah. Sampai di Al-Quran dikatakan antumul fuqara ilallah, kamu itu manusia-manusia fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu itu manusia-manusia yang butuh sama Allah. Wah, aku kan pegawai negeri, gak butuh sama hujan. Pegawai negeri sebanyak apapun gajinya, kalau sampai Allah gak kasih hujan, akhirnya bahan makanan menghilang, bahkan air juga harus beli, itu duit berapapun itu ya jadi gak berguna. Artinya biasanya bisa buat beli beras buat 2 bulan, mungkin ya cuma seminggu, karena harga naik, maka uang pun juga menjadi mengecil nilainya. Maka jangan sampai kita sombong. Kemudian wa taf'alu ka sholatil id fi sahra, dan dikerjakannya sebagaimana sholat id di lapangan terbuka. Jadi yang namanya sholat id, sholat istisqa itu di lapangan, bukan di jalan-jalan, harusnya loh ya. Makanya kita itu suka ya sedih aja itu. Kayak di kampung kita ini kan tiap masjid sholat id padahal ada tanah terbuka itu yang gede itu 11.000 meter persegi atau 1,1 hektar. Itu kalau buat sholat bareng-bareng sekampung bisa, tapi kadang itu ya ngurus masjid itu berebut kotak infak, jadinya ya mengadakan sendiri-sendiri atau malas bersihkan lapangannya. Padahal misalkan lapangan ya gelem patungan, tiap masjid ngeluarkan 1 juta itu, nyari mobil apa namanya, mobil setum, pokoknya gue ngeratake, gue bersih, sama nyuruh orang, tak kira bisa mudah. Nah, ternyata kita nggak mau modal itu, terus akhirnya ngejak jamaah kerja bakti, jamaah ngeliat lapangannya gede nggak mau. Jadi tak ambil, sholat yang dalan we gampang. Ya, kalau bisa nanti kamu jadi takmir jangan gampangkan kayak gitu ya. Jadi kalau sunnahnya itu di lapangan.
Selama masih ada tanah lapang, usahakan di lapangan. Sekali lagi, bukti cintamu pada Allah ngikuti nabinya. Jangan kemudian gampangkan, punya rumus sendiri. Wa yakhruju ilaiha, dan manusia keluar kepada lapangan itu. Kemudian mutahassian, mutadzallilan, mutadorrian. Mutahassian itu dengan penuh rasa takut. Ya, khusyuk itu asas dari khusyuk itu rasa takut. Takut apa ya? Takut kepada Allah, takut kalau kemudian dapat adab Allah, takut kalau kemudian nggak dikasih nikmat Allah, takut kemudian kalau nggak dilihat Allah, takut kemudian kalau nggak dicintai Allah. Wah, ketika orang itu punya rasa itu, datanglah rasa khusyuk itu. Kemudian mutadzallilan, penuh rendah. Allah itu yang maha tinggi, kita yang maha rendah. Allah yang maha mulia, kita yang maha hina. Kita yang paling rendah. Nggak apa-apa merendah di mata Allah, merendah di mata manusia nggak boleh. Ya, kamu menjilat orang itu nggak boleh. Ya, merendah kepada Allah wajib. Ya, Allah yang maha kaya, kita yang paling miskin. Allah yang maha hebat, kita yang paling lemah gitu, dan seterusnya. Mutadorrian, kemudian tunduk kepada Allah. Ya, jadi jalannya sambil nunduk, jangan kemudian doanga, jalannya sambil penuh rasa takut, dan itu nanti akan benar-benar terjadi di hari kiamat. Ketika manusia bangun dari kuburnya, ya, kuratan, nggak pakai pakaian, nggak pakai sendal, nggak pakai baju, mereka menunduk lesu, karena khawatir amalnya kurang untuk kemudian menghadap Tuhannya. Ya, harusnya seperti itu yang kita bawa, dan ini pelajaran untuk latihan nanti di padang mahsyar. Ya, maka ketika sholat ini tadi sholat istisqa ya, jangan sampai ya sholat istisqa terus jalannya kemaki, ketawa nggak jelas, teriak-teriak nggak jelas. Ya, jangan, karena kita berharap rahmat Allah berupa hujan. Wa yusolli rakaatain, sholatnya 2 rakaat, summa yakhthub khutbatan wahidatan, kemudian berkhutbah 1 kali. Jadi sholat dulu baru khutbah. Berarti ini sifatnya kayak sifat sholat apa? Sholat Aid. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Ya. Jangan sampai kebalik loh. Nanti kamu jadi panitia sholat istisqa, suruh khutbah dulu baru sholat. Nah, kalau di sholat kusuf, ya, kalau mengacu ke kitabnya ini, ya, di sini nggak disebutkan tentang khutbah. Ada ya khutbahnya ya. Ini cuma sholat aja. Kembali ke istisqa. Tapi kamu kalau baca kitab fikih itu jangan kemudian yang paling benar ini, enggak ya. Nanti kalau ada kitab fikih yang lain, ya itu kemudian menjadi tambahan informasi, ya, pembanding. Dan juga jangan nyalahkan, mentang-mentang tulis ini nggak ada tadi khutbahnya di sholat kusuf, salah berarti kitabnya, enggak ya, enggak. Jadi kekurangan dalam kitab fikih itu biasa, dilengkapi dengan baca di kitab yang lain, gitu ya. Jangan kemudian jadi hakim yang seorang tulaib menuntut ilmu yang kecil, ya, maka sebaiknya kemudian banyak-banyak mengkaji. Nah, kalau kamu merasa suatu kitab fikih itu kurang, ya, tentu harapan saya atau doa saya, ya kamu susun tuh kitab fikih yang lebih baik, ya, dengan memadukan semua kitab fikih yang ada. Keluarlah kitab fikih baru, kan. Fiqhul Kamil, kitab fikih yang paling sempurna. Min Rabbil Jalil Al-Mu'allif Yahya Abdurrahim. Wah, gitu, keren itu. Jangan cuman moco siji terus nyalah-nyalahke, jangan ya. Kemudian berkhutbah 1 kali khutbah. Yuksiru fiha, dalam khutbah itu seorang khatibnya banyak-banyak istighfar. Wa qiraatul ayat allati fihal amru bih, dan membacakan ayat-ayat untuk minta istighfar, untuk minta ampun. Jadi inti khutbahnya, kalau sholat id itu inti khutbahnya, Idul Fitri, inti khutbahnya adalah mengingatkan tentang kesyukuran, mengingatkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tentang
rahmat Allah yang sudah selesai dalam hal ini, yaitu puasa Ramadan, mengajak untuk kemudian puasa sunnah, mengajak untuk silaturahim. Kalau Idul Adha isinya tentang kurban, isinya tentang bagaimana berbagi pada orang-orang nggak punya. Nah, di sholat istisqa isinya tentang istighfar, mendorong orang banyak minta ampun, bertobat dan seterusnya. Jangan dibalik-balik, sholat id isinya politik, sholat Jumat isinya politik, sholat istisqa isinya politik, gitu kan. Dan di dalam khutbahnya, ya toh, mungkin tak semua kayak gini karena pemimpin kita dolim. Jangan ya. Ya padahal ya rakyatnya ya podo wae, dodol di pasar, ya toh, jualan di pasar dia kurangi timbangan, jadi pegawai dia korupsi, gitu ya, sama aja. Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Jadi kamu harus tahu tempatnya itu. Bahkan khutbah Jumat pun kalau saya itu tak setting ini tuh tanggal berapa, hari apa gitu. Sedang musim apa temanya itu tak sesuaikan gitu. Jadi nggak waton gitu. Dan sampai khutbah Jumat di bulan Dzulhijjah kamu ngomong ke Ramadan gitu. Khutbah Jumat di Ramadan kamu ngomong ke kurban gitu. Ya nggak masuk gitu. Ya. Jadi yang namanya materi itu disesuaikan dengan waktu, timingnya ada apa gitu, di waktu-waktu itu. Kemudian wayaliju fit doa, dan hendaknya itu berdoa dengan melas-melas, menghibah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga harus diterapkan di setiap kamu doa ya. Nah, minta itu minta dengan penuh rasa harap. Ya Allah, mengampuni kula, nek kula mboten jenengan ampuni kula terus dados napa mengke. Gitu-gitu loh, bahasa-bahasa gitu. Mosok nek ngemis dunia aja bisa. Pak, ndang no Pak. Lamarno bocah kae. Kok nek ora mbok lamarke kok aku nak kejang-kejang piye, ayanku kumat piye. Bisa kita tuh nangis-nangis gitu. Harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita lebih mampu, lebih mungkin gitu. Kemudian wayas tabtiu al-ijabah, dan tidak meminta diakhirkan terkabulnya doa. Dan ada orang dongoe kayak ora butuh. Ya Allah, saya minta ini. Kalau jenengan mau, kalau engkau mau kabulkan ya silakan, kalau enggak ya sudah, gaya nih. Nah, nek wani ngono pas ngelamar itu. Makanya kamu kalau enggak kayak orang ngelamar itu bahasane si pembawa ini loh, orang yang lamarkan ini loh. Saya kesini mewakili Mas Fajar, sarjana ekonomi, yang dia sudah sekolah setengah mati, hampir-hampir nggak selesai gitu kan, tapi akhirnya selesai dengan harapan ketika kesini ngelamar putra jenengan, Mas Fajar itu diterima, dan kami nggak akan pulang kalau Mas Fajar ini nggak diterima. No, ngelamar. Jangan kemudian saya jauh ke sini nganterin Mas Fajar yang sudah selesai sarjana ekonomi untuk ngelamar putri Bapak terima monggo, enggak ya enggak apa-apa, ya wegah lah nompo gitu kan. Gitu loh. Jadi kamu kalau suruh ngelamarkan itu ya punya kalimat yang tegas itu, jangan malah sakarepmu wis Pak mbok tampa entuk ora ya wis ya, ora ditampa ya sing mbok terke nangis gulung-gulung ning ngarep omah, gak mulih gitu. Piye to tukang nglamare kok pokoke ram. Ya. Makanya dalam berdoa kepada Allah tuh gitu. Kamu punya masalah apa nih? Masalah utang. Ya, ngomong ya Allah Engkau yang maha kaya, hamba orang yang hina, miskin pula, nggak punya apa-apa. Utang saya 15 miliar, minta ke manusia pada nggak punya, mau nyari di bank takut dosa, nyemplung neraka, minta orang tua saya ternyata lebih susah hidupnya. Ya saya hanya mengadu kepadamu, minta tolong kepadamu, tidak kemana-mana, tidak menjalani kesyirikan, kemusyrikan dalam hal ini. Ya, mudahkanlah saya dalam bayar utang, kabulkanlah doa saya agar utang saya lunas, dan seterusnya. Yang ngerti bahasa Arab ya silakan, tapi nggak ngerti bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi dalam hal doa, sekali lagi doa ya, doa yang tidak dalam ritual ibadah itu bisa dilakukan atau diucapkan dalam bahasa daerah gitu, bahasa lokal gitu. Tapi kalau konteksnya ya dalam sholat ya jangan gitu. Sholat ya harus ikuti tuntunannya gitu. Ya. Nanti ada orang aneh-aneh biar khusyuk diterjemahkan Allahu Akbar, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha ini dan itu, yang maha pengasih dan penyayang,
yang menguasai hari pembalasan gitu. Ada orang kayak gitu. Ini orang sesat ya, nggak usah diikuti. Kemudian wayam bagi qoblal khuruj ilaiha, dan hendaknya sebelum keluar menuju lapangan fi'lul apa fa'lul ini ya, fa'al apa ya, fi'lul fi'lul asbab alladhi tadfa'u asyarra tadfa'u syarra wa tanzilur rahmah. Maka seharusnya dia ya sebelum datang ke tempat sholat dia harus mengerjakan sebab-sebab untuk menolak keburukan, kejelekan. Jadi maksudnya jangan melakukan kemaksiatan itu. Dan melakukan sebab-sebab agar rahmat itu turun. Ya, banyak-banyak istighfar. Ini sini contohkan. Kal istighfar, seperti contoh istighfar. Wa taubah, dan taubat. Wal khuruju minal mudzalim, dan minal madzalim, dan mengeluarkan atau keluar atau menyingkir dari perbuatan-perbuatan dolim. Ya, jadi kalau ketemu orang yang didolimi ya minta maaf dan sebagainya. Wal ihsan ilal khalaq, dan berbuat ihsan kepada makhluk. Wa ghairuha minal asbab, dan selain itu dari sebab-sebab alladzi ja'alallahu, yang telah Allah jadikan jalibatan lirrahmah, untuk mendatangkan sebab rahmat, dafi'atan lin naqmah, untuk menolak nakmah, untuk menolak bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Jadi di sini harus kamu paham. Benar Allah itu Ar-Rahman, yang Maha memberikan rahmat kepada hambanya. Tapi jangan lupa kalau Allah juga Sadidul Iqab. Allah juga maha atau bisa atau mampu memberikan adab dengan keras. Jadi ketika kamu mengharap rahmat Allah, roja, kamu juga harus mengiringi dengan rasa khauf, hati-hati, takut agar jangan sampai terjatuh dalam kemaksiatan yang mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita masuk di bab baru, bab sujudus sahwi wa tilawah, sujud sahwi dan sujud tilawah, wa syukri, dan sujud syukur. Jadi sujud tok itu ada 3. Jadi sujud yang tidak ada rangkaiannya, artinya rangkaian apa namanya, dari awal gitu loh, sebuah ritual gitu khusus itu enggak ada. Jadi sujud sahwi karena lupa sholat, tilawah karena baca ayat-ayat sajadah, sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang luar biasa sehingga kita bersujud gitu. Ya, jadi ini enggak ada sholat sahwi sehingga ada sujud sahwi, enggak ada sholat tilawah sehingga ada sujud tilawah, enggak ada sholat syukur, itu enggak ada. Yang ada adalah semua yang pakai nama-nama seperti ini adalah sholat taubah, itu ada. Sholat gerhana tadi ada. Jadi ini harusnya sekali lagi ya, yang namanya kita yang merasa ada yang kurang gitu. Harusnya di sini juga ada sholat apa namanya, sholat taubah. Tapi karena beliau rahimahullah enggak memasukkan, ya sudah apa-apa. Sini sujud sahwi. Wa huwa masru'un idzan. Dan itu disyariatkan ketika zadal insan fi sholatin ruku'an, manusia menambah dalam sholatnya 1 rukuk, au sujudan atau 1 sujud, au qiyaman atau 1 berdiri. Jadi sujudnya harusnya 2 jadi 3. Sujudnya rukuknya harusnya 1 jadi 2. Berdirinya harusnya 1, harusnya 3, pas maghrib jadi 4 gitu. Au qu'udan atau duduk yang bertambah. Sahwan, sini dikatakan sahwan karena lupa. Sahwan apa terjemahnya? Karena lupa. Au naqasa syai'an, atau dikurangi minal madhkurat, dari yang disebutkan tadi, rukuknya dikurangi atau sujudnya dikurangi atau berdirinya dikurangi atau duduknya dikurangi, ya sahwan lagi karena lupa. Atabihi wasajada lisahwi, maka dia kemudian ya tetap mengerjakan sholat itu dan kemudian sujud karena lupanya itu. Nah, itu yang disebut dengan sujud sahwi. Au taraka wajiban min wajibatiha sahwan, atau meninggalkan kewajibannya dari kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan dalam sholat sahwan karena lupa. Contoh apa kewajibannya dalam sholat?
Hal yang wajib yang mungkin lupa. Apa ya? Apa? Kan udah disebut di atas, ada ruku, ada sujud, ada qiyam, ada duduk. Yang C ini kan taroka kewajiban atau meninggalkan kewajiban. Berarti kan ya yang saya pahami yang poin C ini adalah di luar yang A sama B gitu. Apa? Santai. Lupa loh, bener-bener lupa, bukan sengaja. Apa? Rokaatnya apa? Udah ada ini kiaman kan berarti berdiri, berarti rokaatnya nambah berarti. Duduk tasawufnya ada qu'udan duduk. Apa? Ini tasawuf awal ini bagian dari duduk kan? Qu'udan ini kan duduk, qu'udan. Saya memahami di sini qu'udan itu ya tasawuf itu ya duduk itu juga. Niat enggak lah. Kamu udah sholat ke masjid, kamu datang ke masjid itu udah niat. Apa Mas Eko? Habibi. Baca Al-Fatihah. Jadi sengaja tidak membaca sholatnya batal. Tapi kalau misalnya kamu udah selesai atau mau selesai atau rakaat sekian, tadi kok rakaat pertama langsung surat nggak baca Al-Fatihah, maka perlu sujud sahwi. Ya tentu ini kalau ikut imam ya makmumnya harus mengingatkan subhanallah gitu ya. Makmumnya di sahwi. Waqad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam qama minat tasyahudil awal fasajada. Bahwasanya telah tetap Nabi SAW qama anit tasyahud, dari tasyahud beliau selesai minat tasyahudil awal, tasyahud awal fasajada, kemudian beliau sujud. Zakarahu fatamma sajdah. Langsung berdiri tidak melakukan tasawuf. Ya, waqama anit tasawufil awal. Jadi beliau tuh harusnya tasawuf awal. Berarti kan itu bantu keluarin motor siapa tuh. Jadi harusnya beliau itu mau tasawuf awal ya kan. Ayo Mas, siapa yang piket? Jadi harusnya beliau itu tasawuf awal, koma anit tasawufil awal, tasawuf awal. Tapi kemudian yang terjadi beliau malah sujud, tidak kemudian tasawuf awal. Kemudian wasallama min rokaatain minat duhur. Jadi sholat duhur atau asar pada rakaat keduanya malah salam. Summa dzakarahu, kemudian ada yang mengingatkan, ya Rasul, apakah sholat kita sedang dikosor? Katanya enggak. Kemudian Nabi fatamma, menyempurnakan. Nah ini loh. Jadi kalau kamu misal jadi imam, terus sholat maghrib nih 2 rakaat, salam, makmummu diem aja, mungkin karena makmumnya paham ya kan, udah paham, nggak paham cara mengingatkan, terus kamu udah selesai, terus ada yang deketin kamu, Pak Imam, ini pun tadi sholatnya kok cuma 2, apa nggih gitu. Iya gitu. Nah, akhirnya berdiri lagi. Jadi sampaikan, diumumkan, para jamaah, tadi kita tuh ternyata sholatnya cuma 2, mari kita tambah 1. Nah, tambah 1 karena maghrib ya. Atau nek isya ya tambah 2. Kemudian wasajada lisahwi. Dan kemudian sujud sahwi. Jadi ini sujud ini tuh kayak semacam sujud untuk menyempurnakan sholat kita yang kurang atau lebih atau ragu atau salah, tapi sudah lewat, nggak bisa baleni lagi kan. Ada orang-orang nggak paham, nggak belajar fikih kayak gini nih baleni gitu. nggak usah dibaleni. Atau ada orang yang kemudian aku tadi rakaat 1 nggak baca Al-Fatihah, padahal dia udah dapat 3 rakaat nih. Ya berarti aku tak nambah 1 rakaat ya. Padahal sholatnya maghrib harusnya ya 3 jadi 4 ya. Nah, itu ya juga salah. Yang benar gimana ya? Tetap selesaikan terus salam. Nah kemudian begitu sampai di rakaat terakhir, sebelum salam, nah itu sholat sujud sahwi. Kemudian sholat duhur, dan kemudian Nabi pernah sholat duhur khomsan 5 rakaat. Fakilalah, kemudian dikatakan, ada yang berkata kepada beliau,
Jadi ini mengingatkannya setelah sholat rampung ya. Azidata as-sholah. Apakah panjenengan nambahin sholatnya wahai Nabi? Faqala. Kemudian Nabi bersabda atau bertanya, wa madzaka, kok iso? Enak apa? Qalu, mereka kemudian berkata, sholaita khamsan. Panjenengan sholat 5 rakaat lo tadi. Fasajada sajdatain. Kemudian beliau langsung sujud 2 kali sujud ba'dama salama, setelah beliau salam. Jadi karena ini 5, kalau tadi kurang sholatnya harus 4 baru 2 terus salam, beliau diingatkan nambah 2 salam kemudian sujud gitu kan. 2 gitu kan. Sujud 2 baru salam. Nah karena ini sholatnya harus 4 terus tapi beliau menjalankan 5, kan nggak mungkin ditambah wong kepunjulan. Nah beliau cuman kemudian sujud 2 kemudian salam. Muttafaqun alaih. Waqala, dan kemudian beliau SAW bersabda, idza syakka ahadukum fi sholatih, siapa yang ragu dalam sholatnya, falam yadri kam sholat, dan tidak tahu berapa rakaat dia telah sholat, asalasan am arba'an, apakah 3 ataukah 4, fal yadrahis syakka, maka hendaknya dia hilangkan atau dia dia singkirkan keraguan itu kemudian wal yubna ala ma istaqoina hendaknya dia kemudian membangun keyakinan mana yang dia paling yakini. Jadi kamu ragu nih 3 atau 4, oke pilihin, kamu yakin yang mana, 3 atau 4 ya. Aku yakin 3, ya wes 3. Aku yakin 4, ya wes 4. Aku yakin 3, nih aku ragu kayak 4, ya gue jadi gak yakin. Jadi kamu harus milih gitu loh. Dan seorang muslim harus kayak gitu, harus punya pilihan. Makanya Nabi mengatakan dak mayuri buka ilamala yuri buka. Dak mayari buka ilamala yari buka. Tinggalkan yang membuatmu ragu menuju yang gak buat ragu. Dan hidup tuh harus milih gitu loh. Walaupun ada kondisi di mana kita gak bisa milih. Kamu anak siapa kan kamu gak bisa milih gitu. Tapi kan kamu bisa milih untuk jadi anak soleh atau anak toleh, kan kamu bisa milih. Kamu bisa milih untuk kemudian sekolah di mana, bisa milih. Kamu bisa milih untuk nanti kerja apa atau nyari usaha apa, kamu juga bisa milih. Hal-hal yang bisa milih seorang muslim harus milih gitu. Termasuk pasangan itu kan milih gitu. Nah, seorang laki-laki ketika sudah milih ya tanggung jawab atas pilihannya. Nah termasuk dalam sholat, suruh milih, kamu ragu 3 apa 4, pilihin yang mana. Kemudian yakin itu. Summa yasjuda sajdatain. Kemudian begitu sebelum salam, kamu sujud 2 kali sujud qabla ayyusallim, sebelum salam. Fa in kana sholat khamsan syafa'na lahu sholatah. Kalau sekiranya dia ternyata ya dari pilihannya itu kan dia milih 3, ternyata dia sudah 4 gitu. Karena 3 terus ditambah 1, terus ketemunya 5, maka dia sudah menyempurnakan sholatnya. Wa in kana sholat tamaman, kalau dia ternyata sholatnya lengkap, ya, dia 3 dan benar 3, terus ditambahi 1 tadi 4, atau dia milih 4 dan memang ya 4 gitu kan. Fakanata targhiman lisyaiton, maka itu akan menjadi sebuah penghinaan buat syaitan. Kelebihan sholatnya, sholat yang pas itu loh. Gitu. Oleh karena itu maka pentingnya di sini sholat. Nah di sini sajdatain qabla ayyusallim. Jadi tasawuf terakhir jangan salam. Kamu sujud 2 kali Allahu Akbar, baca bacaan sujud, duduk. Habis itu duduk, baca bacaan duduk duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk, baru salam. Gitu ya. Kemudian walahu ayyasjuda qabla salam au ba'dah. Nah, di sini malah kalau kembali ke teks hadisnya, di sini kan dikatakan bahwasanya sajdata ini qabla ayyusalim, sebuah sujud sebelum salam. Jadi salam itu salam pengakhiran sholat. Tapi beliau kemudian di sini loh, membebaskan boleh sebelum salam atau setelah salam.
Ya, jadi salam dulu, assalamualaikum, assalamualaikum, terus sujud 1, 2, terus salam lagi. Atau kemudian, ya toh, sujud 1, 2, kemudian duduk salam. Ya, bacaan sujud. Wa yasunnu sujud tilawah lil qari wal mustami fi sholat wa fisolati wa kharijiha. Jadi ini wis ganti tema ya. Kalau tadi itu sujud tilawah, ini sujud tadi itu sujud sahwi, ini sujud tilawah. Dan disunahkan sujud tilawah untuk korek yang bacanya. Jadi ini meliputi yang sholat maupun nggak sholat. Kalau kamu baca Quran kemudian ketemu ayat itu sujud boleh. Wal mustami' dan yang mendengarkan. Nah, mungkin sing baca ya ora sadar, kemudian sing dengerin paham. Wasjud waqtarib, misal kayak gitu ayatnya, sujudlah kalian. Wal mustami' fi sholah wa kharijiha, baik di sholat maupun di luarnya. Wa kadzalika idza tajaddad au lahu nikmatan. Dan demikian ketika kamu mendapatkan nikmat, ini berarti ganti sujud nih, ganti tema nih, yaitu sujud apa? Syukur. Awin dafa'at, atau kamu bisa menyingkirkan anhu nakmah, bahaya. Misal kamu jalan nih berdua sama temanmu naik motor, kadang teman-teman naik motor sebelahan ngobrol ning dalan, padahal tadi ketemu di warung kopi ya wis ngobrol. Sambil jalan ngobrol, tiba-tiba ada truk nyelonong, temanmu dicium truk dari belakang, plus kamu hidup aman. Nah, kamu boleh itu turun sujud syukur. Bukan sujud syukur mergo temanmu mati ditabrak truk, bukan, tapi karena kamunya selamat. Nah, bedakan ya. Nanti nek kamu sujud syukur karena orang lain celaka, itu namanya orang hasad, itu enggak boleh kayak gitu. Sajda lillah, sujud karena Allah, untuk Allah, ya syukron karena bersyukur. Wa hukmu sujud syukur ka sujud tilawah, dan hukumnya sujud syukur seperti sujud tilawah, yaitu apa tadi? Jadi loh, sini dikatakan wa yasunnu, ya disunnahkan. Sunnah berarti hukumnya. Baik, selesai satu kitab, alhamdulillah. Ini udah profilnya Yayasan Indonesia Bertauhid. Silakan kalau mau andil, ya, ini udah ada rekeningnya. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mana pertanyaannya udah ada toh? Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita baca pertanyaannya. Silakan yang di Instagram kalau mau bertanya, nggak apa-apa, silakan. Kalau enggak ya kita baca yang ada di Zoom. Pertanyaan pertama, untuk santri, apakah sholat malam lebih baik dilakukan sendiri atau berjamaah? Nah, sholat malam ya, yang disunahkan berjamaah itu suami dan istri. Jadi kalau bukan suami dan istri, maka sebaiknya sendiri-sendiri. Dan sholat malam yang berjamaah yang kedua yang disunahkan adalah sholat tarawih. Nah, sholat tarawih berarti sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Sehingga ketika ya kita nyantri, kita kemudian sekolah di satu tempat boarding school yang kemudian berkumpul banyak orang, maka sholatnya sendiri-sendiri terkait dengan sholat malam. Begitu pula sholat duha, nggak ada ya sholat duha jamaah, nggak ada. Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah sholat istisqa dilaksanakan setelah sholat Jumat? Karena mumpung kaum muslimin sedang berkumpul. Kalau ditanyakan boleh atau enggaknya, ya kembali ke keadaannya. Kalau keadaannya adalah benar-benar kering, ya tahu, maka diperbolehkan saja untuk sholat istisqa. Cuman sholat Jumat ini di masjid, sholat istisqa di lapangan. Jadi tetap harus keluar ke lapangan. Wallahu ta'ala. Dan memang momennya pas kering ya. Nanti jangan sampai kita punya pendapat kayak gini, sisan wae sholat gerhana. Gerhanane di gerhanane nanti hari Ahad, ini nggak bisa ya. Jadi harus pas momennya. Wallahu ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya tadi kan terlambat bangun untuk sholat subuh di masjid. Pas sholat sunnah fajar ada yang nepuk pundak saya. Nah itu saya langsung jaharkan bacaan Al-Fatihah. Saya niatnya tetap sholat sunnah, sudah salam saya langsung sholat fardunya. Apakah sholat berjamaahnya sah? Apakah tetap dapat pahala? Baik. Ketika kita niat ya sholat sunnah, maka kita harus selesaikan itu sunnah sampai terakhir.
Ketika niatnya adalah sholat sunnah dan sir ya nggak usah dijaharkan. Nah yang nepuk ini mau sholat subuh gitu kan, boleh nggak orang sholat sunnah jadi imam orang sholat wajib? Maka jawabannya boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Mu'adz bin Jabal. Beliau itu kalau waktu sholat wajib beliau ke Masjid Nabawi sholat bersama Nabi SAW. Nah warga kampungnya merasa Mu'adz ini orang yang paling alim, orang yang bacaannya paling bagus, fikihnya paling bagus. Mereka pilih menunggu Mu'adz. Kan kampungnya rada jauh gitu. Jadi Mu'adz itu pilih ditunggu. Akhirnya jamaahnya datang, Mu'adznya datang, jamaahnya sholat bareng Mu'adz bin Jabal. Nah beliau sholat yang pertama sama imam di masjid itu sholat wajibnya. Beliau sholat lagi itu sholat sunnahnya. Ini bisa dikiaskan nanti kalau kamu punya keluarga, punya istri, punya anak, ya kamu bisa ke masjid. Nah pulang imami keluarga itu yang bisa dikerjakan sehingga dapat 2 pahala, jamaah di masjid dan jamaah di rumah. Maka dalam konteks kamu misal di masjid manapun kamu sedang sholat ba'diyah, sholat aja ba'diyah, nggak usah dijadikan jahar, jangan. Nanti orang nepuk pundak kamu untuk ikut sholat ya sudah, gitu. Gak apa-apa. Ya. Dan dia juga nggak ada masalah. Makanya kadang itu ada jamaah-jamaah yang nggak paham fikih itu kemudian, lagi sholatnya, lagi sholat apa? Dinteni wae rampung salam kita sholat. Nah, ini salah ya gitu ya. Karena ada juga yang kemudian pas kita nggak imaman dewe wae, akhirnya saat masjid ada 2 jamaah itu juga salah juga. Allah Ta'ala. Dan selanjutnya, apakah ada perbedaan antara qiyamul lail dengan tahajud? Ya, qiyamul lail intinya adalah orang yang kemudian berdiri malam hari untuk sholat. Adapun tahajud, ini khusus tahajud, ini adalah mereka yang kemudian sholat malam ya. Qiyamul lail juga, jadi termasuk qiyamul lail adalah tarawih. Dan makanya bahasanya man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban, siapa yang berdiri pada malam hari gitu kan. Nah, maka tarawih itu kan setelah isya, nggak ada tidurnya. Nah, kalau tahajud itu tidur dulu baru berdiri untuk sholat gitu. Jadi qiyamul lail itu nama untuk sholat setelah sholat isya gitu. Dan bukan witir sendiri gitu. Nah, ini bisa tahajud, bisa tarawih gitu. Nah kalau tahajud, khusus tahajud itu dilakukan setelah tidur, orangnya tidur. Makanya ada orang yang kemudian, ada ulama yang kemudian berpendapat tahajud gak sah kalau gak tidur dulu, katanya gitu. Yaitu kalau dinamai tahajud. Nah, sehingga ada orang yang kemudian karena gak bisa tidur, dia malah sholat malam. Padahal sebenarnya dia bisa sholat malam, gak ada masalah, daripada bergadang melakukan hal-hal yang jelek. Kan ada orang insomnia nggak bisa tidur gitu. Nah maka silakan sholat tahajud, silakan qiyamul lail walaupun tidak dinamakan sebagai tahajud karena belum tidur, nggak apa-apa gitu ya. Allah Ta'ala alam. Apa orang yang melakukan mendapatkan pahala yang sama atau beda? Sama ya, sama aja, mau tidur dulu mau enggak sama aja. Cuman bedanya orang yang bisa tidur dulu itu berarti dia bisa lebih istilahnya seger dalam sholatnya gitu. Tapi orang yang belum tidur dulu itu biasanya dia penuh rasa capek gitu, sok-sok gitu. Nah maka pahalanya seperti apa? Wallahu alam, insya Allah sama. Dan selanjutnya pernah dapat arisan yang dilakukan di masjid itu gimana hukumnya? Enggak boleh ya. Jadi hal-hal yang berbau transaksional di dalam masjid tidak diperbolehkan kecuali yang sifatnya adalah non profit. Arisan itu kan bagian dari utang piutang berprofit. Maksudnya berprofit itu ada keuntungan yang didapatkan orang yang dapat gitu loh. Ada serah terima uang. Tapi kalau misalnya nyerahkan zakat, bayar infak, sedekah di masjid itu boleh. Tapi kalau kemudian arisan, kemudian istilahnya yang semacam kayak gitulah, misal undian, door prize itu sebaiknya jangan dilakukan di masjid. Termasuk ya check out marketplace di masjid itu juga jangan. Ya, atau negosiasi harga. Kalau kamu bikin marketplace terus kamu di Japri, di inbox, di aplikasi kamu, ini boleh nggak segini segitu gitu kan, maka ini juga nggak diperbolehkan ya. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya izin bertanya, apa bacaan sujud tilawah dan sujud sahwi? Bacaannya bacaan sujud ya, apa yang jenengan baca waktu sujud. Sujud bacaannya kalian apa? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah itu dipakai. Nek saya subhanakallahumma rabbana kok tadi lali. Wah, ini.
Subhanakallahumma rabbana kok lupa saya. Yang dawa kuwi apa? Enggak salat kok dadi lali. Terakhirnya Robby Firly ya, lupa saya malah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada bacaan yang kayak gitu, yaitu yang subhana rabbiyal a'la tadi kan 3 kali sunahnya. Kalau yang itu sekali bisa, tapi kalau imamnya kelamaan, lama maksudnya sujudnya, maka bisa dibaca berkali-kali. Dan itu sama dengan rukuk dan sujudnya sama. Mau pakai bacaan itu boleh. Jadi pakai bacaan yang mana aja boleh. Yang jelas bacaan sesuai dengan bacaan ketika kita rukuk atau ketika bacaan kita sujud. Jadi bukan bacaan khusus ya. Dan selanjutnya mana tadi? Sujud tilawah apakah harus pakai kudung atau mukena? Ya, yang saya tahu ya ketika kita membaca Quran ya selama tidak ada orang yang bukan mahram, maka tidak ada kewajiban untuk nutup aurat. Tentu bukan berarti untuk telanjang ya enggak gitu juga gitu kan. Maksudnya ketika kamu nanti punya istri atau ibu lah gitu, yang mungkin ibu itu biasa dan harusnya ya seorang wanita muslimah harus berjilbab ya. Kemudian di rumah membaca Quran ya. Karena di rumah itu isinya ya kamu, bapakmu, orang tuamu, adikmu itu kan mahram semua, maka enggak pakai jilbab beliau baca Quran enggak apa-apa. Nah, ketika kemudian nemu sujud ayat-ayat sujud tilawah langsung sujud ya enggak apa-apa. Termasuk sujud syukur tadi enggak ada syaratnya untuk kemudian harus menutup aurat gitu. Wallahu taala alam. Walaupun sebagian ulama menyebutkan kalau emang mau nutup aurat ketika baca Quran itu tidak apa-apa. Lebih baik gitu loh. Dan termasuk yang harus diperhatikan sama orang-orang yang baca Quran wabil khusus yaitu kesucian. Artinya tidak boleh dalam kondisi haid. Kalaupun nggak haid maka dia diusahakan kamu termasuk kalian juga yaitu berwudu. Jadi jangan sampai megang Quran dalam kondisi tidak suci dari wudu. Walaupun nggak nutup aurat. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan nanti satu ketika kita ketemu pembahasannya. Kemudian selanjutnya terkait dengan sujud tilawah dalam sholat apabila letak ayat saja terletak pada akhir surat tadi wasjud waqtarib, maka bagaimana kita melakukan sujud tilawah? Ya langsung sujud. Wasjud waqtarib, Allahu akbar, sujud tilawah toh. Kemudian naik lagi Allahu akbar, berdiri lagi, kemudian Allahu akbar lagi rukuk, sami Allahu liman hamidah itidal, Allahu akbar sujud lagi. Ya terasa aneh karena kita nggak pernah atau jarang melakukan itu atau jarang mendapati itu di masjid-masjid kita. Jadi terasa aneh. Biasanya kan setelah ayat kemudian sujud tilawah, kemudian berdiri lagi nutuk ayat, kemudian rukuk itidal baru sujud kan gitu. Sing enak ngono kuwi gitu loh. Tapi dalam beberapa ayat ya itu di ujung memang. Ya, itu cara satu. Cara dua, bisa juga setelah akhir surat Al-Alaq wasjud waqtarib, begitu berdiri kamu tambahi bismillahirrahmanirrahim ayat berikutnya gitu loh. Apa? Surat berikutnya. Al-Alaq surat apa? Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tutuke gitu. Bisa juga itu kayak gitu. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Anton. Jika kita sholat dan kebetulan kita berada di saf terdepan, kemudian kita nggak sengaja buang angin, apakah kita menunggu sampai sholat selesai dan berwudu kembali atau melewati orang sholat? Nah ini kita udah bahas kemarin ya. Apa itu? Sutrohnya makmum adalah imam. Sehingga ketika kamu batal di saf manapun, maka kamu harus keluar untuk bersuci. Melewati orang sholat nggak apa-apa selama yang dilewati makmumnya bukan imamnya. Nah, sing boleh lewati imamnya ya imamnya wajib mencegah kamu jangan sampai dilewati. Itu ya. Jadi dalam hal ini tetap kita keluar dari shaf itu untuk wudu. Walaupun melewati orang banyak, cuman dalam kasus Indonesia hati-hati karena nggak biasa atau makmum melewati sholat shaf makmum, yang mana kadang makmum di Indonesia yang bawa HP, bawa kacamata ditaruh di tempat sujud. Jadi harus gatek itu ben orang ngidak itu, biar nggak nginjek kacamata, biar nggak nginjek handphone dan seterusnya. Ya, wallahu ta'ala. Nah, selanjutnya apakah sujud sahwi berlaku di sholat id juga? Sholat id itu cuma 2 rakaat, maka umumnya jarang terjadi kesalahan.
Tapi kalau memang terjadi, maka bisa juga dilakukan sujud sahwi. Makanya pentingnya yang di belakang imam ini orang yang faham fikih ini agar kemudian nyeleke gitu ya. Jadi saya tuh pernah tuh ngimami di masjid atau bah yang tadi malam itu saya pakai sujud tilawah gitu. Nah, ya, tak pikir ya sak masjid itu udah tahu karena kan dari Kemisnya kalau nggak salah itu ada Kemis atau Rebo itu ada kajian fikih. Tak pikir mereka udah tahu. Begitu saya sujud tilawah gitu kan, belakang saya itu ruko, nggak sujud. Oh jelas-jelas saya itu sujud. Makanya orang yang di belakang imam ini boleh ngelihat imam, jangan cuma nunduk apalagi merem, jangan. Lihat imam depannya. Belakang saya itu ruko, otomatis kiri kanannya belakangnya ruko semua itu. Begitu saya kemudian berdiri lagi untuk bacaan, mereka mikirnya ya baru kok berarti itidal toh. Loh kok Allahu Akbar lagi, baca surat lagi, bingung. Nah saya nggak tahu kalau belakang saya bingung kayak gitu. Begitu udah selesai pengajian, ya kayak tadi malam gitu. Nah, ada yang nanya Pak Ustadz, oh, apa silakan. Jadi waktunya udah kajian udah habis tuh, harusnya kan ada nisa. Dia nanya dulu, tadi itu kok sholatnya kayak gitu, apa itu? Aku ya kaget gitu kan. Nah, belakangnya harusnya yang kemudian memperhatikan. Itu saya jelaskan, itu namanya sujud tilawah gini. Jadi saking tidak terbiasanya sunnah itu di Indonesia sampai sak masjid salah kabeh gitu ya. Maka pentingnya menyampaikan atau bermajelis ilmu di masjid-masjid itu ya karena kayak gitu. Banyak kaum muslimin yang belum paham. Jadi makanya saya kenapa memaksa dalam tanda kutip selain kuliah adalah kemudian belajar agama ya. Aku yakin juga di masjid-masjid dekat-dekat rumah kita ya kondisinya nggak jauh-jauh beda. Makanya kalau kemudian kita pengen negeri ini baik-baik aja ya, kita perbaiki umatnya ya. Dan selanjutnya, apakah sujud syukur harus menghadap kiblat? Ini dibahas di beberapa pembahasan ya. Sebaiknya iya, tapi kalaupun enggak, misal kamu juga enggak ngerti kiblatnya sebelah mana, maka sesujud-sujudnya itu tidak apa-apa. Allah Ta'ala ya. Selama dipastikan di depannya bukan benda-benda yang dilarang untuk disujudi ya. Misal kuburan gitu ya, nyingkir dulu, cari tempat yang lebih baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yang membacaan sajadah wajhi lillahi, sajadah wajhiya lillahi wajhiya tambah ya lillahi fataras samawati wal ard. Itu bacaan sujud tilawah bukan. Nah, ada sebagian ulama yang menggunakan bacaan ini dalam kitab fikihnya. Maka ya silakan kalau kita mau merujuk ke situ selama kemudian kita sudah pastikan dalilnya adalah sahih bukan dhaif. Tapi kalau saya secara pribadi membaca bacaan sujud saja. Tapi kalau mau pakai ini nggak apa-apa selama tadi loh ya. Nanti kalau kita tadi saya bilang di awal tadi ketika kita membaca kitab fikih di sini ternyata tidak menyampaikan ini gitu kan, maka kita tidak memakainya karena kita fikihnya tidak menyampaikan ini. Tapi kalau kita panjenengan baik yang bertanya maupun yang mendengar ini kemudian baca kitab fikih A, kemudian menyampaikan bacaannya ini dalilnya riwayat Imam Bukhari misal gitu, nomor sekian gitu kan, ya silakan itu mau dipakai nggak apa-apa. Fikih itu luas ya. Tapi kalau akidah itu harus sama. Tapi kalau fikih luas. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.